Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol yang sampai hari ini belum ketemu akronim resminya ya. Perlu disayembarakan itu. Karena ada yang bilang Humprot gitu. Ada yang bilang HP, jadi harus yang enak didengar lah. Rekan-rekan peserta BIMTEK yang dari kabupaten kota maupun yang dari provinsi yang hadir, yang tentu punya harapan besar ya ketika berangkat dari tempat masing-masing menghadiri BIMTEK ini, pasti punya harapan, punya namanya BIMTEK kan bimbingan teknis, jadi ada sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, setelah mengikuti kegiatan itu kemudian menjadi tahu, kan begitu Pak Gede ya. Jadi jangan sama dengan yang sering saya ceritakan, cerita di desa saya di Kota Raja, yang ada orang tua memimpin rapat karena tadinya dia tidak mau menjadi ketua Karang Taruna kebetulan nama organisasinya. Nah, oleh anak-anak muda di sana, karena dia dituakan, dihormati, dialah yang dijadikan ketua. Kemudian suatu hari mereka mengadakan rapat. Diundanglah Bapak Ketua ini untuk memimpin rapat. Langsung dia pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sudah tahu apa yang akan kita rapatkan pada sore hari ini? Sudah, katanya kan. Karena semua sudah tahu, ya tidak perlu kita rapat. Gitu. Maka dengan demikian rapat saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia pergi kan itu. Ribut anak-anak muda ini kan. Makanya siapa suruh dia jadi ketua kan. Jadi saling salah menyalahkan gitu. Hanya tercapai kesepakatan, kalau gitu besok kalau ditanya lagi bilang belum kompak betul. Singkat cerita, besoknya lagi diundang rapat, lagi pertanyaan yang sama gitu. Apakah sekarang anak-anak sudah tahu apa yang akan kita rapatkan? Belum, katanya. Loh, masa kemarin katanya sudah, kok sekarang belum? Ya kalau bapak ada anak saja belum tahu, apalagi saya gitu. Akhirnya rapat saya tutup, katanya gitu. Jadi ini cerita saya dapat waktu saya jadi penatar P4 dulu gitu. Jadi banyak cerita-cerita untuk untuk ice breaking ya, untuk menyegarkan suasana gitu. Nah, saya melihat pekerjaan di Humas ini terlalu amat sangat serius ya. Betul dia, Pak Karo, ini Pak Karo, terlalu amat sangat serius gitu. Jadi seolah-olah dunia ini kalau tidak diseriusi kiamat gitu. Jadi makanya saya sering lewatkan setiap hari, setiap waktu sholat itu pasti lewat di depan pintu keemasannya Pak Karo ini kan. Kadang-kadang saya masuk gitu. Itu jarang-jarang saya lihat teman-teman di sana yang enggak
guyon gitu ya. Yang jadi terlalu serius, wah ini bahaya ini saya bilang. Jadi nggak boleh terlalu serius itu, nanti cepat tua. Yang penting produktif. Menurut saya kata kunci humas itu adalah produktif. Itu kata kunci pertama. Jadi siapapun Anda ketika ditugaskan di bagian humas harus bertekad untuk berproduksi sebanyak mungkin. Ya, kalau itu bahasa orang ekonomi. Kalau bahasa kita sehari-hari ya bekerja sebaik mungkin begitu. Cuma kerennya kan supaya ada output. Nah, sekarang kan zaman ini harus kerja-kerja tapi tidak ada outputnya, itu sama juga bohong Pak gitu ya. Kita pakai kata produktif. Saya sangat, ya mungkin salah juga kalau saya bilang saya sangat tahu. Saya paham betul lah betapa vitalnya, betapa strategisnya jabatan kehumasan itu. Jadi citra seorang kepala daerah itu sangat tergantung dari kelihayan, kepandaian seorang kepala biro atau kepala bagian humas. Dan kinerja seorang kepala biro atau kepala bagian sangat ditentukan oleh, atau banyak sedikit ditentukan oleh stafnya, oleh para penulis di belakangnya, para pengambil gambar di belakangnya, talenta-talenta yang tidak semua orang mampu melakukan itu. Saya terima kasih pada staf saya di TU Sekda ya, ada Mas Ridwan ini. Itu tiap hari upload saya punya fans page ya. Jadi sekarang saya pidato, nanti malam sudah bisa dilihat Sekda membuka acara Bimtek Humas. Meskipun hanya 1, 2, 3 kalimat itu. Yang penting ada fotonya. Kan gitu Pak ya. Foto kan bisa berbicara 1000 kata kan. 1.000.000 makna gitu. Apalagi ngambil fotonya pas angle-nya gitu, sesuai dengan apa istilahnya itu ya, auranya gitu. Jadi kalau kan kita teman-teman kalau melihat foto kan bisa melihat apakah foto ini foto punya makna, apakah foto ini diambil dengan talenta tertentu, atau dengan kata lain yang mengambil foto ini orang yang pandai mengambil, atau bahasa pramuka itu mencuri muka gitu, ataukah serampangan aja. Saya bisa melihat, saya kira bukan hanya saya, teman-teman bisa melihat, meskipun tidak bisa membuat. Saya mungkin tidak bisa mengambil gambar yang seperti yang saya nilai orang lain gitu. Nah, tapi humas harus punya orang yang mampu seperti itu. Nah, sehingga kalau kita membuat buku kan, mau cetak buku, mau membuat film, kawan-kawan setiap tahun di humas itu membuat short video gitu. Dari sekian ratus bahkan ribuan foto itu kan yang terampil paling 5-10 paling banyak kan. Yang lain-lain karena memang itulah the arts of photography itu seperti itu. Nggak mudah gitu. Ya sudah. Ini tukang foto yang pasti merasakan itu. Dia sendiri nggak puas, apalagi orang gitu. Ya kan? Betul nggak? Sudah ngambil cek. Sudah itu dicetak atau diluat ini,
wah kok nggak kena gitu kan. Saya berpengalaman jadi calon wali kota gitu kan. Jadi untuk mendapatkan foto saya yang tersebar di mana-mana itu mungkin ratusan kali jepretnya itu. Sampai saya punya biwih ini eleh cari senyum yang natural gitu loh. Ya nah itu kan natural senyumnya Nana kan. Susah itu mencari senyum yang begitu kan. Pas senyumnya begitu nggak dicekrek gitu. Pas dikecek sudah berubah sedikit gitu. Jadi waduh, memang nggak mudah itu. Itu dari sisi gambar saja. Sehingga memang untuk fotografi menurut saya memang tidak cukup hanya sebagai teknisinya saja. Secara teknis Anda mampu. Tapi harus punya sensinya, harus punya sensenya, punya ya sesuatu dari dalam diri sendiri gitu untuk mengambil gambar, sehingga gambar yang diambil kemudian publikasi itu betul-betul satu gambar bisa bercerita sejuta cerita itu. Nah oleh karena itu dalam BIMTEK ini ya untuk fotografi makanya harus ditampilkan orang-orang yang profesional gitu, yang memang bisa menularkan, yang menceritakan pengalaman dia sampai mampu mendapatkan gambar itu seperti apa gitu. Ketika atau dalam momen dengan berbagai momen yang berbeda gitu. Itu mengenai foto. Yang kedua mengenai tulisan. Nah kembali lagi kalau foto itu memang mungkin agak tidak terlalu mudah ya. Tapi kalau kita belajar pasti bisa. Pasti bisa. Kalau orang-orang yang sudah hebat ya, anak saya yang sekarang di Jogja itu, saya nilai dia sudah punya passion itu. Jadi meskipun pakai HP, kalau dia ngambil gitu, saya lihat berkarakter fotonya. Itu mungkin bahasa yang lebih tinggi sedikit ya. Gambar yang dihasilkan itu punya karakter. Bagus dia ininya, passionnya. Dan itu bisa dipelajari. Yang kedua mengenai tulisan. Nah kalau ini saya bisa pamer sedikit ya. Karena kalau nulis saya bisa memberikan contoh, memberikan materi lah gitu ya, secara singkat, yang kenapa saya kemudian bisa relatif produktif gitu. Meskipun ini sekda ini yang agak sedikit produktivitas nulis saya. Waktu saya di Bapeda, setiap 2 minggu sekali paling pasti ada tulisan saya bisa buat. Nah pas di sekda ini yang agak kurang. Tapi kuncinya menurut pengalaman saya beda dengan ingin menjadi fotografer yang baik. Menjadi penulis yang baik memang perlu paksaan. Harus Anda memaksa diri 2 hal. Pertama, paksa diri membaca sebanyak-banyaknya, terutama tulisan orang-orang yang sudah terkenal gitu, yang sudah diakui kehebatannya. Nah, saya secara pribadi banyak terpengaruh oleh tulisannya Gunawan Muhammad, catatan pinggir itu. Gaya saya mirip-mirip meskipun tentu di bawah kualitasnya Pak Dahlan Iskan. Kalau Anda baca tulisan saya, mirip-mirip itulah. Ringan, kemudian
Ya ini menurut teman yang berkomentar kepada saya, mengalir, mudah diingat gitu apa yang menjadi pesan. Karena kunci tulisan itu adalah apakah pesan yang kita sampaikan nyampe atau tidak. Saya ulangi, jadi kunci tulisan yang baik, yang paling sederhana indikatornya adalah ketika orang membaca tulisan kita, dia memahami, oh Pak Rosyadi ingin ini, gitu. Pesan yang disampaikan ini, gitu. Nah, kalau sudah sampai situ, udah selesai, itu sudah gitu. Apakah tulisannya mau pendek, apakah tulisannya mau panjang, itu kan as matter of supporting ideas-nya saja. Tapi the main idea-nya itu ketangkep oleh orang yang membaca tulisan kita. Makanya saya biasanya kalau ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan, ketemu dulu dia formulasinya. Saya pernah menulis tentang menyederhanakan SPJ gitu. Apa sih saya mau tulis ini gitu? Tentang SPJ, apanya SPJ yang saya mau tulis itu? Oh, sekarang ini kebetulan Pak Jokowi kemarin pidato di istana mengkritik SPJ yang masih berbelit-belit, masih berlapis-lapis, berlembar-lembar dokumennya untuk satu urusan yang sangat sederhana. Tidak bisa dibedakan belanja 1 rupiah dengan belanja 1 miliar rupiah misalnya. Sama capeknya. Terus yang mau ditulis apanya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, gagasanmu apa? Gitu. Jadi itu kadang-kadang saya kalau ketemu sesuatu yang ingin saya tulis, saya belum bisa tidur enak kalau belum selesai saya nulis gitu. Supaya tidak kebawa mimpi gitu. Biasanya begitu. Nah ini kawan-kawan yang sudah biasa menulis, ini sesuatu yang biasa. Ini penyakit orang suka nulis begitu. Kalau ada sesuatu yang mau ditulis, belum ditulis, pikir apa. Nah, akhirnya setelah keluar, paling setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai gitu. Baca, masuk kurang sedikit, sudah kirim ke koran atau kemana gitu, atau posting di media sosial, selesai. Saya punya Dropbox, Blogspot, tempat saya menaruh semua tulisan-tulisan saya. Beberapa tulisan saya juga posting di Kompasiana. Jadi kalau klik nama saya begitu, Rosyadi, asal jangan kebalik, Rosyadi Y sama I-nya itu ya. Memang nama saya agak tricky. Itu pasti akan muncul banyak. Saya punya tulisan di Blogspot itu sekitar 53 atau 55 tulisan. Sudah dibaca oleh mungkin sekarang 50 ribuan orang. Jadi kalau hari ini nambah 50 orang yang membuka itu berarti 55 ribu. Ya, silakan. Dulu Tina ini waktu masih jadi aspri saya di Dikpora, dia tukang edit redaksi. Tolong bacain gitu. Karena kalau saya baca sendiri, karena saya ngetik, terus saya baca sendiri tidak kelihatan salah ketiknya. Rasanya betul aja. Tapi kalau orang lain yang membaca, pasti kelihatan. Pertama salah ketik, kedua kadang-kadang ada satu kata fatal, ada satu kata yang tidak terketik namun fatal gitu. Kata tidak misalnya kan, kata yang misalnya, itu kan kalau kata di itu kadang-kadang kita lupa, di benak kita sudah kita pikir
rasanya sudah kita ketik, ternyata belum. Nah, sehingga secara teknis saya selalu menganjurkan kepada teman-teman yang menulis sendiri apa yang menjadi pikirannya, minta orang lain untuk membaca sebelum Anda publikasi. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa ini tidak ada salah kata, itu salah. Pasti ada. Dan kalau kita lihat, kalau kita koreksi sendiri itu yang susah untuk kita deteksi. Jadi untuk tulisan ini itulah pesan saya kepada teman-teman yang para penulis pidato kepala daerah ini, maupun tentu juga bukan hanya pidato ya, tapi juga rilis. Nah, satu hal yang ingin saya kritik Pak Kepala Biro, yang sekarang sudah jarang saya lihat, tapi di awal-awal atau mungkin kadang-kadang juga muncul ketika membuat pidato kepala daerah, Pak Gubernur dalam hal ini, atau pidato Wakil Gubernur, kemudian kita minta bahan dari, saudara minta bahan dari panitia, dari dinas, dari SKPD terkait. Misalnya mau mengadakan lokakarya, mengadakan seminar atau apa gitu. Yang harus Anda perhatikan adalah yang Anda tulis omongan gubernur, bukan laporan kepala dinas. Ini saya ingin ingatkan ya teman-teman. Seringkali atau kadang-kadang lah, kalau saya bilang kadang-kadang saya membaca kekurang cermatan kawan-kawan di Humas ketika membuat sambutan gubernur, banyak yang terlalu teknis yang kemudian terkesan atau itu memang porsinya kepala dinas, kepala SKPD, bukan arahan atau ucapan selamat dari atau direktif dari seorang kepala daerah terkait dengan acara itu. Jadi ini mohon diperhatikan, dan saya kira ini juga bagian dari BIMTEK ini Pak Gede ya. Nanti dipraktekkan seperti apa yang saya maksudkan itu, supaya apa namanya, ya saya ingat ceritanya Pak Gita Aryadi ketika menjadi humasnya Pak Warsito dulu. Kalau pidatonya bagus, Pak Warsito berikan ucapan yang bagus gitu, selamat, terima kasih, sambutannya bagus deh. Tapi kalau kemudian pidatonya berulang dari yang pidato yang lain, copy paste gitu, Pak Warsito konon buat catatan, emang gua kaset, dasar lu. Ya, jadi Pak Warsito juga termasuk tinggi daya ingatnya. Jadi dia tidak membaca gitu. Kalau Pak TGB ini ketika saya di Bapeda seringkali dikritik atau dimarah bahasa kasarnya karena data yang saya yang tampil di pidato beliau itu beda dengan data yang beliau baca di tempat lain, apalagi di pidato yang lain. Wah, itu fatal itu. Beliau sangat ingat, Pak Ros, kenapa kemarin datanya kok begini, sekarang kok gini. Makanya saya perhatikan teman-teman Humas jarang berani menampilkan data kalau buat sambutan ke Pak Gubernur, karena beliau sangat tinggi daya ingat. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ini sekaligus pemanasan dari materi Pak Karo ya. Sharing pengalaman, dan nanti kalau Anda ingin lihat tulisan saya, ketik aja rosyadi.blogspot.com. Nanti ditampilkan di situ. Mungkin saya tidak keberatan kalau mau dijadikan contoh tulisan saya yang mungkin ada tulisan saya yang kurang baik, bisa kan? Jadikan contoh, ini tulisan Pak Sekda yang jelek gitu.
tetap saya dapat pahala kan? Ya enggak. Ini tulisan Pak Seda yang baik gitu. Enggak apa-apa. Jadi sama-sama dapat pahala gitu. Karena saya selalu memotivasi murid-murid saya, mahasiswa saya untuk menulis, jangan pernah takut menulis dan mempublikasikan tulisanmu. Karena apa? Karena tulisanmu yang jelek pun oleh ibu guru atau bapak guru bahasa Indonesia sangat bermanfaat untuk dijadikan contoh di murid-muridnya. Inilah contoh tulisan yang jelek gitu. Tidak jelas mana subjek, mana predikatnya gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar menulis dan pasti besar manfaatnya. Demikianlah, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bimtek Kehumasan tingkat Provinsi NTB 2017 ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih kepada seluruh peserta dan para narasumber yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,